Saya ingin pandangan Prof. Romli terutama berkaitan dengan Febri Ardiansyah Jampitsus. Ini kan sebagai dia ahli hukum ya, pidana lagi. Harusnya dia malu ya. Rumah kamu nggak tahu ada benda segitu berharganya di rumah kamu. Kalau Febri ditahan Kejaksaan Agung, habis dia sama tahanan. Keselamatan Febri sebetulnya. Mau digebukin dia, suruh nyuci ngepel. Presiden turun tangan. Di kejaksaan minta jaksa agung serimpahkan ke KPK. Harusnya bertanya. Ya kan, dikira kita bodoh semua pasti Febri. Jumpa lagi sahabat akal sehat. Kita akan diskusi berkaitan dengan isu-isu yang sedang ramai dibicarakan di publik. Tentu isu yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hari ini telah hadir di studio bersama saya Prof. Romli Atmasasmita. Kita tahu bersama beliau pakar hukum pidana, juga banyak berkecimpung dalam kaitan dengan gerakan anti korupsi, termasuk salah satu the founding fathers-nya lembaga KPK. Mari kita temui Prof. Romli. Assalamualaikum Prof. Salam. Kita diskusi ini sekarang. Kita ingin pandangan Prof. Romli terutama berkaitan dengan isu-isu yang sedang ramai dibicarakan. Kita masuk dulu yang baru saja kita saksikan, ada perdebatan hukum ya berkaitan dengan penyerahan kasus Febri Ardiansyah Jampitsus, mantan Jampitsus, yang awalnya ditangani oleh pihak kepolisian kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Nah, dari sisi apakah itu undang-undang, apakah ada itu di dalam kaitan dengan undang-undang ya, polisi dalam proses penyidikan kemudian belum selesai diserahkan ke kejaksaan. Ini ada pro dan kontra. Kita ingin dapat insight lah Ya, yang dalam dari Prof. Romli. menarik ini. Kasus Ek Jampitsus Febri. Ya, mulai dari awal ya. Kortas Mabes Polri. Digeledah. Ada temuan emas dan segala macam. Lalu muncullah pernyataan Febri. Menarik itu. Berani ke depan, itu rumah saya. Tapi saya tidak tahu itu bukan barang saya. Dua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus, dan mengenai uang mereka sudah saya jelaskan. Saya kan sebagai dia ahli hukum ya, pidana lagi. Harusnya dia malu ya. Malunya gini, orang nanya, rumah kamu nggak tahu ada benda segitu berharganya di rumah kamu. Harus bisa menjelaskan dong siapa. Nggak mungkin orang yang biasa-biasa. Pasti orang yang luar biasa punya 74 kg emas, sekian ratus miliar ya kan. Harusnya bertanya, ya kan. Dikira kita bodoh semua pasti Febri ngomong gitu. Udah ya, pernyataannya udah fatal itu. Kalau menurut ahli hukum fatal itu. Pernyataan itu pengakuan bahwa dia memang terlibat. Itu fatal. Jadi kalau dilanjut ya, jadi kalau Kortas bilang tersangka, sudah benar. Kortas dia tersangka, ditambah pengakuan kuat, ya. Dan Kortas pasti lidiknya nggak cuma setahun, pasti sudah lama belakang jauh. Itu satu. Yang kedua yang saya perhatikan perkara diserahkan ya, di Kortas dengan ya, konferensi pers gitu serahkan ke Kejaksaan Agung tanpa sebab. Yeah. Karena kalau KUHP ya, Undang-Undang Hukum Acara harus ada P18, P19 ya, dilimpahkan baru P21 di kejaksaan. Ini belum P19. Baru status tersangka udah dilimpahkan. Bukan dilimpahkan, diserahkan. Karena pelimpahan itu bahasa hukum. Kalau penyerahan nggak ada kata-kata pelimpahan di KUHP. Ya, pelimpahan. Nah ini latar belakang nih, saya
suka dengerin tuh bocor halus Tempo. Itu 99% informasinya akurat. Jadi ada sebab, latar belakang. Katanya ada 2 petinggi kementerian, Syafri Samsudin, Kementerian Pertahanan, Sufmi Dasko, Ketua DPR, yang melobi Prabowo. Itu cerita ini. Jadi cek bocor halus bener nggak tuh? Saya lanjutkan. Katanya minta supaya diserahkan kejaksaan. Jangan ke KPK. Prabowo mintanya ke KPK. Oh. Begitulah riwayatnya. Tapi karena yang 2 ini mendesak, akhirnya kejaksaan. Jadi ini perintah Polri pasti kan, terus ke bawah. Minta. Juga Jaksa Agung minta di kejaksaan. Ini. Jadi jadilah penyerahan perkara yang melanggar undang-undang KUHP misalnya. Itu kan melanggar. Jadi kalau melanggar dilanjutkan menjadikan itu 2 orang itu yang SSD itu turut serta. Oh. Turut serta melakukan pelanggaran undang-undang. Termasuk YA. Nggak boleh ikut campur. Masih dalam penyidikan di Kortas Mabes Polri ini kejaksaan masuk nggak boleh. Nunggulah. Udah P19 diserahkan P20, P21. Nah ini satu hal yang jadi dari ikut campurnya 2 orang petinggi itu kesimpulan saya ini. Ini perkara Feby bukan penegakan hukum biasa. Ya, kasus ini. Ada unsur Kasus politis. luar biasa terkait politis. Apa kita nggak tahu. Who knows? Karena saya dengar terakhir ya ternyata Feby itu galak mana-mana itu ya atas suruhan gitu ya, kepentingan politis lah, disikat gitu. Ya. Kalau soal terbukti atau tidak gimana sidang kan? Gimana hakim nanti? Hakim pun udah di set up. Kita tahu tuh. Saya kan juga ahli perkara Nadim. Jadi dari situ ini nggak biasa. Kalau kasus ini bukan hanya hukum ansih, ada keputusan politik, ini presiden harus turun tangan. Harus. Bukan KPK. Ngambil alih. Presiden turun tangan. Di kejaksaan minta jaksa agung limpahkan ke KPK. Harus. Tanpa presiden turun tangan, diam saja. Membiarkan kan. Terjadi pelanggaran, presiden termasuk delik omisi. Melakukan kejahatan yang dibiarkan. Omisi delik. Bukan komisi, omisi delik. Jadi kalau kita tahu ada kejahatan tapi dibiarkan itu kena. Jadi jangan main tuh Pak Prabowo. Ya, jadi hati-hati tuh. Ya, mesti dengar ini. Jadi Prabowo kalau mau sukses di 2009 limpahkan ke KPK. Benar ini. Ya. Jadi kalau diam aja ya setujui berarti setuju dengan pelanggaran undang-undang. Tapi dia kan eksekutif, Bro. Bukan. Ini kan apa di ranah hukum ya. Tahu. Jadi gini, saya hargai apresiasi presiden tidak boleh intervensi. Ya. Tapi beliau sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan, kepala negara. Jadi betul-betul dia melindungi semua warga masyarakat, bumi air semua. Jadi dia melihat ini masalah bukan masalah kecil. Petinggi eselon 1 kejaksaan yang terlibat, bukan terlibat aja, melibatkan diri, ya, mensponsori, merencanakan, ya, bagaimana dia tahu, ya, aset-aset yang dia sita disisihkan sebagian untuk dia pegang aset itu, lalu dia sembunyikan ke perusahaan, 15 perusahaan katanya, ya. Jadi itu penyembunyian aset, itu cuci uang. Jadi intinya ini KPK harus juga bicaralah, jangan mingkem loh, jangan diem aja. Ada jubir tuh si Budi, diajarin jubir yang kenceng kayak Bujan Budi dulu kan kenceng tuh. Kalau jubirnya malu-malu kucing itu repot kita. Ya, paling enggak presiden lihat. Jadi nggak wajar, tanya pada ahli hukum yang paham ya. Supaya ini bergerak. Ya, emang penuh misteri ini Pak, kasus Febri itu. Nah pertanyaan dari kita kan berlanjut nih, jadi berlanjut nih. Sampai diserahkan. Benar dia penegakan hukum. Ya. Atau penegakan hukum ya dengan tujuan politis yang dibalut dengan peran korupsi. Tujuannya politis, kepentingan finansial atau apa, tapi dia balut dengan undang-undang tipikor. Bagaimana sampai ke pengadilan berhasil? Ya itu masalah hakim. Ada ceritanya lagi.
Kalau melihat yang tadi, Prof sampaikan ya, nanti seperti apa nih pengusutan kasusnya, Febri? Karena saya dengar tim 9 ini kan orang-orang yang bisa dipercaya lah, punya integritas yang lagi ngusut Febri Ardiansyah ini. Jadi begini, pembentukan 9 itu merupakan alternatif ya dari kejaksaan, pemerintah untuk menimbulkan, meredam Hmm. isu Oh, reaksi masyarakat, meredam aja. Itu 9, dia mantan penyidik KPK, kan saya kenal. Ada Kartrin Girsang ya kan Catherine, saya ngobrol Muhib. tuh. Ini orang-orang bisa dipercaya menurut saya. Ya orang yang bisa percaya, tapi satu, selama Tapi itu mereka dalam kan lapornya juga ke laporannya kan ke Jaksa Agung. Jadi Jampitsus maksudnya. malah saya bilang, Kartrin kalau Mahamatan koordinasi dong dengan KPK. Katanya sudah koordinasi. Terus bilang, kalau udah hambatan ngomong KPK, nanti saya dorong dari luar ambil alih. Enggak, jangan biarin. Ini nggak bener ini, kalau ini kembali ke zaman baheula ini kita. Nggak ada kemajuan. Mungkin koordinasi yang dimaksud penahanan itu kali. Kan Bukan Febri hanya ditahan di situ. penahanan, kalau itu kan keinginan Kejaksaan Agung. Kalau Febri ditahan Kejaksaan Agung, habis dia sama tahanan. Oh, Keselamatan Febri itu sebetulnya. oh gitu ya. Dipindahkan ke KPK supaya aman. Kalau tahanan KPK, memang tahanan KPK. Tidak mungkin kejaksaan. Di kejaksaan itu banyak musuhnya Febri pasti. Kalau digebukin dia, suruh nyuci ngepel. Kalau di KPK aman kan, Iya, iya. tusukannya udah sulit. Jadi saya ngerti. Nah itu pasti permintaan kejaksaan sama pimpinan KPK. Enggak, maksud saya koordinasi baru sebatas itu. Kalau ada koordinasi kejaksaan dan KPK. Makanya saya bilang ke si anak, ini KPK jadi tempat tahanan. Tempat tahanan kejaksaan. Memang itu dibentuknya sekawan. Tempat tahanan. Mestinya kelimpahkan aja kalau berani. Ya gitu kan. Kenapa harus tempat tahanannya mau, pelimpahnya nggak mau gitu kan. Aneh. Jadi ini memang lucu-lucu lah. Tapi di Undang-Undang 19 2019 pasal 10A itu kan juga memberi kewenangan KPK untuk ambil alih Ada. kasus sebenarnya. Itu alasan. Tapi dalam prakteknya gimana tuh, Bro? Itu Apa harus ada alasan kerelaan? ya. Iya. Konflik Gimana itu, Bro? kepentingan. Ini kan cerita Taufik Ruki pertama dulu. Koordinasi kejaksaan dilecehkan kan. Ya apa lu gitu. Kepolisian sama. Jadi dua institusi itu walaupun undang-undang harus koordinasi, KPK harus ke sana, tergantung yang dikoordinasi kan. Iya. Mau apa enggak. Iya, rela apa enggak itu. Iya. Nggak ada yang rela. Nggak ada yang rela. Makanya sebetulnya message saya, supervisi itu harus bisa ambil alih. Kalau koordinasi macet, nggak lihat ada kemacetan langsung ambil alih. Kenapa? Diumumkan ke publik. Kan mau nggak mau yang diambil alih nyerah. Nah, strateginya kurang benar. Jadi harus ada kerelaan tuh, kalau nggak mau ya nggak bisa berarti. Enggak. Jadi fungsi undang-undangnya apa itu? Jadi Yang pasal kalau hanya 10A? kerelaan itu nggak ada artinya. Iya. Alasan-alasan itu nggak ada. Justru dengan alasan itu KPK berwenang berdasarkan undang-undang ya. Iya, Ambil iya. alih. Perintah undang-undang saya ambil alih. Karena syaratnya udah memenuhi Ya itu ya, Pak? udah. Jadi nggak ada unsur istilah nggak mau. Undang-undang merintah, kamu nggak sanggup tuh. Harusnya kan gitu. Febri sekarang, tim 9, benar. Tapi kan bagaimana Jaksa Agung? Iya. Kalau Jaksa Agungnya lihat hambatan si lama ya lebih bagus kan. Ya kan? Jadi nggak terbuka semua. Jadi kalau KPK bisa terbuka semua kan. Apa ini, apa itu dulu benar. Yang ada kasus Jiwasraya, Sabri, ada si Tan Kian tuh yang dikasih 50M, Febri. Kan tidak jadi tersangka. Tapi yang lain tersangka. Kalau di KPK Jadi pasti kasusnya juga nggak jelas berarti ya? iya. Yang dituduhkan tuh kasus apa aja gitu? Belum clear ke Tapi publik sekarang ya? sidangnya kan lagi tuh Asabri. Tapi Iya. yang digarap manajer investasinya. Jadi justru orang biang keroknya enggak. Ya, ini kita ini masih berputar-putar ya sebetulnya di tradisi lama. Penegak hukum. Tidak beda jauh lah dengan rezim Soeharto. Hanya bedanya ya sekarang rezim sekarang memang presiden hands up.
Nggak campur tangan kelihatan, dulu kelihatan, sekarang diserahkan pada masyarakat nih, cewek segala macam, NCW kan, ya kan? Nah ini kalau nggak gigih ya begini, jangan-jangan SP3, kejaksaan kan boleh SP3 kan? KPK juga boleh SP3 sekarang. Iya, bisa alasan macam-macam kan, Jadi kemungkinan itu ada dong menurut Prof? yakin enggak ya ada lah, tapi tinggal waktu kan. Tapi bagaimana menghadapi publik kalau SP3? Pasti berat tuh. Ya publik tinggal lemparin batu aja ke Kejaksaan Agung. Apalagi sekarang netizen luar biasa itu mengungkap kasus itu begitu detail ya. Jadi itulah pandangan saya tentang KPK. Di KPK sekarang, maaf-maaf ini belum kelihatan kasus-kasus besar yang memang memberikan impact kepada masyarakat. Inilah baru KPK, enggak. Kasus receh kan bupati-bupati, UTT itu kan kasus receh. Kejaksaan sukses mengembalikan 6,7 T depan presiden. Ada satu masalah yang perlu diketahui masyarakat. Pengelolaannya kemana? Yang disita. Ya disita kan, Ah, dikelola tuh. Tapi kan kejaksaan bikin Badan Pemulihan Aset. aset. Saya tanya ke Direktorat Jenderal Harta Kekayaan Negara. Orang Sunda tuh saya kenal, saya tanya. Nggak mau masuk Kang. Nggak disetor, enggak. Sejak kapan? Udah lama. Sejak kapan begitu? Sejak Menteri Keuangan Sri Mulyani. Oh. Jadi ada MOU. Terus Menteri Keuangan dengan Jaksa Agung dulu, Prasetyo. MOU bahwa setiap aset yang disita tetap dikelola oleh Kejaksaan Agung dalam escrow account Jaksa Agung Oh. sampai putusan ingkrah. Jadi putusan ingkrah pun sudah selewat setahun 2 tahun nggak dikembali, nggak disetor. Ini cerita ada escrow account Jaksa Agung. Saya tanya BPK, periksa nggak tuh? Kita nggak tahu tuh produk escrow. Masa nggak tahu? Saya bilang, Oh, menarik ini. ini escrow account Jaksa Agung. Nggak tahu sekarang nih. Nah, logika hukumnya kan begitu diputuskan di pengadilan dan sudah inkrah. Misalnya yang disita 100 tapi putusannya 50, harusnya yang 50 kan dikembalikan Prof, Harusnya. ke si terdakwa atau tersangkanya kan? Jadi istilahnya siapa yang koruptor bingung saya. Ya, ya. Tapi memang ini nggak mengambil kesempatan dalam kesempatan orang. Jadi nggak benar. Jadi itu sejak Februari 2002 dilantik 2022. Dilantik jadi 2022 ya. Jampitsus. Jadi 4 tahun kan? Iya. Ini 4 tahun. 4 tahun nih apa kerjanya jam was? Jam Intel. Masa dia nggak dengar kupingnya? Ada sesuatu di bawah. Ya mungkin karena levelnya sama, sesama jam nggak berani. Iyalah. Paling nggak Jaksa Agung denger lah dari luar. Masa nggak denger? Masa kaget dengan Febri begini? Enggak. Ya kan? Makanya Jaksa Agung kan mingkem nih sejak Febri. Nggak pernah ngomong keluar. Iya. Bikin pernyataan penuh. Enggak. Saya heran kepala keluarga kalau kita rumah tangga. Anak buahnya ngaco kan. Anak-anaknya ngaco. Saya nggak ngomong. Aduh. Payah kita ini. Petinggi hukum nih. Sebenarnya ada langkah Pak Prabowo menurut saya yang perlu diapresiasi ya, ketika kasusnya Tom Lembong. Nah, dia kemudian menggunakan kewenangan secara institusi memberikan abolisi kalau nggak salah. Karena waktu itu publik, opini publik itu menganggap bahwa kasus Tom Lembong itu tidak seharusnya Tom Lembong menjadi tersangka kira-kira gitu. Dibawa ke pengadilan jadi terdakwa, kemudian Pak Presiden mengeluarkan abolisi tentu dengan DPR. Itu salah satu upaya untuk mengoreksi hukum tadi, Prof. Gini. Gimana menurut Prof? Hak prerogatif presiden itu memang termasuk hak prerogatif ya. Tapi satu hal pasti kepentingannya bukan hukum. Pasti ada kepentingan yang lain yang kita nggak tahu. Nah, Nadiem kok dibiarin? Nadiem kan dibiarkan. Iya. Udah selesai 18 tahun. Kok Lembong nah ini masalah. Jadi kalau konsisten pada kemauan presiden ingin, dia kan kumpulin tuh para ahli hukum. Nah, Nadiem gimana gitu kan. Enggak, dibiarkan aja 18 tahun. Jadi menurut saya, pertanyaan saya,
pencitraan itu bukan. Jadinya ya abolisi atau lemon itu ada kepentingan politik di belakang itu, kita nggak tahu. Tapi saya terus terang nggak tahu sampai 2009 masih begini nggak sikap presiden di negara hukum Republik Indonesia ini. Atau ada keberanian untuk mencoba mengubah apa, sistem hukum peradilan pidana ini dengan orang-orang yang memang punya apa, semangat, punya apa, passion benar-benar ingin menegakkan hukum. Bukan disuruh menegakkan hukum untuk kepentingan politik. Itu yang saya lihat. Ini kan agak gampang. Kalau masih dalam melihat-lihat partai mana yang perlu di kabinet, di partai mana, susah gitu, ya. Jadi harus ada keberanian ya, kalau 34 menterinya itu 30 lah non partai, nah baru tuh. Tapi kalau sekarang untuk penegakan hukum aja, 1 menteri, 2 menteri lah. Listio kan Kejaksaan Agung kan 2 jabatan setingkat menteri, 2 saja. Tuh, berani nggak? Kalau itu aja nggak berani, ya masih ya itu kan biasa, apalagi yang biasa. Nggak bener udah. Nah Nah, ini untuk memperbaiki tadi yang harapan kita bersama bahwa pemberantasan korupsi itu harus berlangsung dengan benar ya, tegas dan keras. Ada yang perlu diubah atau misalnya undang-undang KPK dikembalikan ke undang-undang yang lama. Kemudian ini lagi rame jadi perdebatan soal undang-undang perampasan aset, itu Prof. nanti saya cerita ya, Ya, gimana gampang. tuh, Prof? Jadi pertama tentu KPK kembalikan ke undang-undang lama. Nah, tanpa kecuali kembalikan utuh undang-undang lama. 2, undang-undang tipikor perbaiki. 3199, Iya, 20 pasal 2001. 2, pasal 3 itu sekarang kan sudah diperbaiki di KUHP. Iya, Jadi Undang-Undang 1 2026 pasal 613 ayat 3. Kan itu disebut kalau ada pidana administrasi yang duluan masuk. Itu sudah ada di pasal 14 sebetulnya. Dulu tuh pasal 23 itu dikritisi sama almarhum Menteri Kehakiman Umar Semaji. Itu terlalu luas ini. Gak ada batas-batasnya bisa kemana-mana. ya, Bikinlah pasal 14. Itu pasal 14 kalau secara kontrario membaca itu setiap pelanggaran di luar undang-undang ini tipikor administratif itu harus didahulukan administratif. administrasinya. Jelas petunjuk. Diperjelas lagi di pasal 613 ayat 3. Jadi nggak mungkin lagi setelah berlaku Undang-Undang 1 2006 KPK maupun kejaksaan main-main soal ini. Pasti di pra-peradilan kalah itu. Jadi udah betul tuh Undang-Undang 1 2026. Ya artinya alhamdulillah. Jadi pasal 14 sudah mati. Disuri lah. Ada tapi nggak ada itu. Jadi pasal 23 harus merujuk kepada 14 itu satu. Unsur pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 ada perbuatan melawan hukum yang tujuannya menguntungkan diri sendiri, orang lain untuk korporasi. Jadi kalimat melawan hukum itu harus jangan berarti melawan hukum, harus tujuan menguntungkan. Jadi melawan hukum aja tapi tidak ada keuntungan pada diri sendiri, orang lain untuk korporasi tidak masuk dalam Nggak masuk. unsur. Oh, Ini penyidik saya menarik lihat nih. KPK melawan hukum apa? Oh melanggar SOP, standar prosedur itu aja. Pihak administratif, tapi kalau nggak ada duit masuk ke dia tuh, itu nggak bisa. Jadi satu kalimat tuh unsur, ya. Tapi kemudian merugikan keuangan negara. Akibat itulah karena saya Negara untung, orang lain dirugikan. Ya, negara ya, dirugikan, ya. harus nyambung. Ini kan enggak. Jadi akumulasi ya Iya, harusnya itu ya, bukan bukan alternatif, alternatif ya. Ya. kumulatif. Sama kayak Kumulatif. penang juga. Jadi ini maaf-maaf aja ini. Jadi pemahaman terhadap undang tipikor itu belum paham sebetulnya. Hakim sama. Saya ikut ahli beberapa perkara tipikor, hakimnya memang ya gimana ya, gak care lah, masa bodoh, pokoknya ada fakta, ada bukti-bukti walaupun nggak jelas, putus saja. Hakim tuh. Saya dengar ya hakimnya banyak khawatirnya. Kalau udah KPK
datang dari KPK atau kejaksaan tuh udah nggak mau diem dia. Hmm. Kan saya menghadap Pak Sunarto dulu, WKMA. Saya jadi ahli di Bandung. Perkara suap menyangkut Hakim Agung. Kebetulan lawyernya anak saya tanya, "Kalau dia suap terima kan suap?" "Iya, mana nih nggak terima suap?" "Itulah," katanya, "nggak terima suap sama sekali, hanya katanya Sekretaris Mahkamah Agung itu, Hakim MA itu mengatakan, 'Bapak mau bantu.' Udah segitu doang. Tapi buktinya bantu terus ada Apa kickback itu nggak ada ada? nggak? Oh. Nggak ada." Pertanyaan saya tanya tuh jaksa KPK datang tuh, si Wawan. Wawan tahu ya? "Wan, kamu udah di mana alumni?" "Alumni Unpad." "Silakan." "Udah Unpad? Ingat masih semester 3 ingat nggak?" "Jelas tuh Prof, gua mau nanya nih, satu saksi bukan saksi, bener nggak?" "Iya ada tuh Prof, unus testis." Nah ini berapa saksi ini yang bilang Bapak membantu? Satu kan, sekretaris. Gimana bisa jadi terdakwa? Saya gituin. Mana kan hakim loh, agung. Terus dari bawah tuh sampai ke atas tiba-tiba korupsi gitu. Suapnya nggak jelas. Tapi gini ya, hakim nih udah saya jelasin, tok palunya 8 tahun, terbukti bersalah. Hakim sesama hakim. Oh, saya penasaran kan. Telepon ke MA, pakai ketua waktu itu Sunarto. Ngadep, "Pak Narto nih, saya cerita nih. Saya ahli gini. Hakim, Pak Narto hakim aja sudah berani tega menzolimi sesama hakim. Pak, bagi sesama rakyat nih kayak saya. Saya bayangkan udah rusak ini kalau gini. Lembaga pengadilan. Benteng keadilan bukan benteng keadilan lagi. Kezoliman. Gini Prof, kalau udah perkara korupsi dari KPK, apalagi dari kejaksaan, hakim-hakim semua nggak mau diem. Hmm. Mesti tidur. Kenapa? Ya karena dia khawatir. Karena LHKPN dia itu di tangan KPK. Takut diutak-atik. Hakim yang salah itu mah Pak. Hakim yang ada masalah tuh pasti takut. Tolong kasih tahu Pak. Hakim yang benar-benar berani kalau dibully ngomong ke saya ngomong. Tapi gitu tuh. Itu cerita. Jadi sekarang hakim pun keluar-keluar. Jadi perkara korupsi hakim khusus tipikor tuh nggak ada artinya. Enak kan satu. Ya. Dulu supaya imbang Ya. dulu. Sama aja. Ya. Jadi ini perlu revisi tuh undang-undang tipikor. Edok semuanya. Jadi harus dikembalikan lagi ya ke Iya. 30/2002 ya? Iya. Yang 19 Kembalikan dirubah, lagi ya. 22 undang tipikornya diubah, pasal 23 diperjelas, pasal 14 dihapus. Mengacu pada Undang-Undang 1/2026 pasal 513 ayat 3. Kalau ada sanksi administratif di situ, dia yang duluan masuk. Nggak boleh tipikorkan, dipidanakan. Jadi kalau pidana tidak memenuhi unsur yang kumulasi tadi, itu dilarikan ke administrasi. Dan juga begini, mereka, saya tahu ya penyidik nih, saya nggak tahu mungkin udah baca tapi nggak berani. Waktu dia penyidik tidak menemukan bukti permulaan tentang korupsi, penyidik wajib menyerahkan berkas dokumen itu kepada jaksa pengacara negara. Ada itu. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Jadi waktu kita bikin undang-undang itu, 2 strategi. Strategi pidana, strategi perdata. Oh. Tapi ini jarang dipakai sama Febri. Saya tanya tuh Jamdatun Narendra, nggak ada Prof, belum pernah. Ketawa. Jadi antar unit juga nggak bagus. Dulu pernah tuh KPK yang kasus Damkar itu. Nah, Kemudian kan meninggal itunya. iya. Kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk Jamdatun itu. diperdatakan. Kerugian negaranya digugat. Iya. Ini nggak pernah terjadi. Padahal banyak tuh kasus yang bukpernya penyidikan nggak jelas. Iya. Tadi menafsirkan perbuatan melawan hukumnya hanya satu, ini satu. Itu masalah kita. Jadi memang rubah lagi. Jadi undang-undang dirubah lagi. Terus yang tadi perampasan aset, Nah, sekarang lagi ini cerita nih. ya. 2014 ya. 14 ya? 12 Enggak udah saya. muncul. Oh. Saya kan dulu dirjen. Terakhir itu 44 tahun 2004. Pas 60 tahun pensiun.
Sebelum pensiun saya bikin undang-undang itu, perampasan aset. Saya Oh, bikin itu, ingat saya. Timnya ada kejaksaan, ada keuangan, dan segala macam. Di situ diskusinya nggak alot, kejaksaan minta dia yang ngelola. Saya bilang, "Enggak, sana dong. Undang-undang lelang kan begitu, ya. Kalau dilelang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kejaksaan sebagai eksekutor hanya menyampaikan dokumen. Inilah dokumennya." Jadi nggak ikut. Jadi Direktorat Jenderal, ngotot tuh rame, ya. Nah, perampasan aset ini idenya dari sebenarnya rentetan dari Undang-Undang Pencucian Uang, iya yang di TPPU. luar itu. Hmm. Nah, tipikor, pencucian uang, aliran dana, tapi nggak mudah. Fungsi aliran dana itu PPATK-nya harus diberi kewenangan lidik sebetulnya. Sekarang kan nggak begitu jelas lidik apa sidik dia. Lalu kemudian kalau nggak dirampas pun dia harus bisa merampas negara. Hmm. Kalau seandainya harta-harta yang diduga dari cuci uang itu tidak bisa dibuktikan, itu harta dia, cuci uang diambil. Ya. Tapi kalau masih ada tersisa kemungkinan kan ada. Nah, negara masih boleh dengan perampasan aset. Makanya perampasan aset yang digagas itu adalah Non-conviction perampasan based ya, aset. non-conviction based forfeiture. Ya, Perampasan aset aset forfeiture. berdasarkan in rem. Ya, in rem. Makanya bukan personam, in rem. Nah, ini yang gaduh di DPR. Wah, namanya bukan undang-undang perampasan aset nih, perampokan aset. Ya, Ditunda lagi itu kabarnya. iyalah, karena takut. Padahal RUU pembelian aset. Kalau aset forfeiture jadi perampokan, robbery aset apa. Nah, jadi ini takutnya itu tadi, penyalahgunaan Oh, praktik di lapangan. Kasus Febri kan jelas tuh, jadi momok gitu ya. Kasus Febri itu jadi was-was orang. Jangan-jangan gua jadi dirampok. dia harus didukung oleh penegak hukum yang bersih. Ya itulah KPK Kalau harusnya enggak, berteriak. ya jadi lahan baru. Ya, artinya dalam kewenangan merampas itu harus jelas siapa Ya. yang berwenang, alasan dirampas apa, harus jelas, dirinci lah. Kalau pembuktian terbalik pun harus jelas informasinya, ya kan? Dari PPATK ada dan sebagainya. Jadi situ peran figur sentralnya PPATK, ya kan? Kemudian juga PK, ya, kejaksaan harus peran sentralnya PPATK lah sebagai lembaga yang berwenang menyelidiki kan aliran Aliran dana. dana. Iya. Atau KPK dikasih kewenangan Kewenangan itu sidik, juga. Iya. udah selesai itu. Gara-gara Febri jadi ketakutan semua, ketakutan. Jadi perampasan aset ini melengkapi TPPU ya, Prof, ya? Undang-undang TPPU ya. Melengkapi lah, besar betul tuh kontribusinya sama penegakan hukum, penegakan korupsi. Karena kita ini kan, nah ini salah satu, saya tulis ya. Ketika ini, nih, Undang-Undang 4 2026, pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan. Bagus, menimbang memperkuat sistem perekonomian dan sebagainya, jasa keuangan. Atau baca tentang tubuh, pasal 50A, nah ini, inget-inget tuh, 50A, Undang-Undang 4 2026, disebut di situ. Transaksi, surat utang yang dikeluarkan oleh BON itu, oleh negara, tidak dapat dituntut pidana, Itu bahaya itu. gugat perdata maupun perpajakan. Negara menjamin, judulnya negara menjamin, ini ketentuan undang. Negara menjamin, ya. Saya khawatir kalau duit yang dipakai tuh beli walaupun triliunan tuh duitnya duit haram, ya, Aman. cuci uang. Iya bisa. Jadi negara menyediakan karpet Cuci merah untuk uang. pencucian uang. Ada lagi masalah belum beres. Masalah satu ini masalah muncul lagi. Nah itu. Jadi Tapi lagi di JR katanya, di MK. walau alam mungkin ya, alhamdulillah kalau ada pasal itu, kalau pasal lain kita nggak tahu. Tapi kelihatannya pemerintah ini ya, terutama menteri-menteri bidang ekonomi dan keuangan nih, harus konsultasi dulu lah ke Kejaksaan Agung, KPK untuk menghasilkan ketentuan yang sifatnya pidana. Karena kalau negara menjamin, luar biasa, Tapi di DPR kan tempatnya orang-orang pintar juga itu, Bro. pinter Kok bisa keblinger, lolos? pinter keblinger lah.
itu kan DPR. Kita lihat Jadi hasil. rame juga itu. Iya, terus saya nulis kan di koran, Iya, iya. saya nulis, Iya. baca, ribut. Kalau udah dirubah, mana perubahannya gue lihat gitu. Aduh, untung si Romli masih punya keinginan untuk rubah-rubah. Gila tuh, Undang-Undang 2026 nomor 4. Ini pemerintahnya ya sebatas Menteri Ekonomi yang lead di depan kelihatannya. Menteri Hukum belakangan. Kalau ada masalah Menteri Hukum ke depan. Bidang hukum, kejaksaan ada, polisi ada. Jadi ini kurang elok gitu ya. Nggak kompak. Mau negara menjamin tuh bayangkan tuh. Ada cuci uang nih, Iya, iya. negara menjamin. Terus ini yang beli surat utang, yang jual kan orang kita korporasi. Kan dia terbebas dari tuntutan. Iya. Jadi yang beli yang jual terbebas. Walaupun tahu duitnya duit haram misalnya. Dari sana ada pemberitahuan PPATK sana. Terus kita diam aja gitu. Gimana ini? Tapi kalau misalnya diusut di awalnya, Prof, misalnya dia di uang yang dia hasilkan dari yang haram tadi dimasukkan, kemudian sebelum dia memasukkan atau sesudah dia memasukkan, dia diusut oleh penegak hukum. Apakah bisa ditelusurin sampai ke situ? Udah saatnya ngusut. Nggak bisa ya? Yang penting Karena sekarang diamankan tadi ya. iya, PPATK harus jeli. Di sini PPATK diberi kewenangan lidik. Kalau bisa kerjasama dengan KPK atau kejaksaan. Jadi harusnya uang yang masuk ditransaksikan itu dilimpahkan oleh Menteri Ekonomi ke PPATK. PPATK cek. Saya kira di PPATK pasti ada informasi dari luar kan. Mana duit haram, halal itu tahu persis. Kalau enggak ya nggak bisa tuh kalimat negara menjamin setiap transaksi surat utang dari tuntutan pidana. Ini negara apa? Ini negara gua. Katanya berantas kejahatan. Ya. Saya komentari itu beberapa artikel udah masuk. Tapi nggak tahu didengar apa enggak. Ya mudah-mudahan aja. Jadi undang-undang KPK dikembalikan, kemudian undang-undang perampasan aset, apalagi Bro? Untuk memperbaiki Ya upaya undang-undang itu pemberantasan. 4 2026 itu penting itu. Oh itu yang. Undang-undang tipikor juga. Ya. Undang-undang KPK jelas kembalikan ke yang lama. Jadi ya kata-kata KPK lembaga independen di bawah masuk kekuasaan eksekutif rumpun hapus tuh. Udah independen aja. Bebas dari campur tangan siapapun gitu harusnya kayak dulu lah. Minta izin dulu presiden. Iya terkait presiden. Payah. Ini Ya. terakhir Bob, soal ini nih, soal bagaimana pandangan Prof ya. Beberapa minggu belakangan ini kan banyak sekali bupati wali kota di OTT oleh KPK ya. Dan kebanyakan itu dari sisi jual beli jabatan di kabupaten maupun di kota. Saya tidak masuk ke situnya, tapi kalau Prof melihat apakah ini juga dampak dari proses politik itu yang pilkada yang membutuhkan biaya, kemudian bagaimana pengawasan di bupati dan wali kota atau gubernur. Menurut Prof gimana? Yang penting yang perlu diketahui KPK mau menggunakan pasal berapa pada persoalan permainan jabatan itu. Suap mau pemerasan? Pemerasan jabatan. Pemerasan dalam jabatan. Bukan, pasal 5, pasal 11. Bukan tugas utama KPK 12, kan. 12 tugas juga. utama KPK. KPK menurut saya ya lebih baik kerjasama dengan kepolisian, Kotas tim tipikor atau kejaksaan. Jadi biar mereka yang ke depan, kita ngapain? Kan kita maksudnya eselon negara eselon 1 tuh. Ya kan menteri ya eselon 1 ke atas. Kalau cuman bupati itu ya itu kembali. Ya. Jadi ke masalah undang-undangnya. Undang-undang pemilunya benar tuh, ya kan? Banyak protes tuh. Pemilunya yang perlu Iya, bahwa yang bisa masuk tuh sekian persen. Itu kan jadi masalah. Dirubah lah. Belum lagi biaya kampanye juga itu. Iya. Jadi selama kita masih sistemnya seperti itu ya
Di Seperti kota atau kabupaten yang terutama di Jawa ya, itu bisa habis puluhan miliar itu. itulah. Sementara penghasilan yang dia dapat selama 5 tahun tuh kalau dihitung mungkin nggak sampai 5 miliar. Kalau yang benar loh ya maksudnya. Jadi itu Ya, perlu diubah juga menurut. saya kira perlu sistem undang-undang pemilunya, pilkadanya diubah. Sistem style sama apa, syarat masuk anggota DPR itu ditingkatkan aja. Kalau gampang. Prof melihat situasi sekarang pesimis apa optimis? Kalau lihat sekarang. Pesimis kalau begini terus. Nah, Ya, kasus Febri nggak selesai. Kan? gimana Bro? Ya, Presiden juga Kayak diam. Begawan. Ya kan KPK hanya beraninya OTT, ambil alih nggak berani misalnya. Udah, nggak ada harapan lah, pesimis. Optimisme kita masih percaya masih ada lah orang-orang yang Orang baik sungguh-sungguh ya, mau iya. yang baik, mau bekerja hebat gitu. Iya, iya. Tapi yang penting kan tergantung pimpinan. Semua, pimpinan KPK, pimpinan kejaksaan, pimpinan kepolisian itu perlu. Iya, iya. Jadi ikan busuk tidak dari kepalanya, mulai dari kepalanya. Iya, Ini mulai dari kepala. benar itu. Ya. Baik, saya kira udah cukup lama kita diskusi, ngobrol, dan banyak insight yang diberikan, dan kita tadi mendapat banyak informasi yang untold story, jadi Untold yang story. tidak terceritakan di pemberitaan. Prof. Romli, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih pemirsa, saya Johan Budi SP, sampai jumpa.